Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Maria Stefani selaku analis saham PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Maria, selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Ibu Maria Apa sudah kabar Pak David? Kabar baik juga Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja hari ini di harga saham gabungan tampaknya bergerak cenderung flat ini. Ibu Maria dibuka di 6694, level tertinggi di 6717, saat ini 6711 mencoba memberikan perlawanan ini di harga saham gabungan mencoba untuk bangkit di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Di satu sisi para pelaku pasar masih menunggu hasil FOMC. Di sehari sebelum pengumuman FOMC juga akan rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi salah satu acuan bagi The Fed akankah menahan atau menaikkan kembali suku bunga acuan. Bagaimana analisis Anda? Betul, saat ini kelihatannya investor masih banyak yang wait and see, tapi untuk ISG sendiri kabar baiknya itu hari ini sudah candle hijau yang keempat ya Pak David ya. Selanjutnya mungkin akan bisa menuju ke level resisten selanjutnya itu di sekitar 6.752 sampai 6.773 Baik, dari untuk pandangan ISG sendiri. ya, dari pandangan Anda bagaimana? Halo? Ibu Maria, dari pandangan Anda bagaimana Anda melihat peluang dari kebijakan The Fed nantinya? Apakah sesuai dengan proyeksi pasar akan tetap dipertahankan di posisi saat ini? Analisis Anda seperti apa? Halo Ibu Kalau Maria. menurut pendapat saya sepertinya akan tetap dipertahankan. Iya, sepertinya tetap akan dipertahankan dulu Pak David. Karena data-data yang sudah rilis juga sejauh ini kan kurang baik ya untuk di Amerika. Jadi tampaknya bisa menekan laju inflasi. Ya Pak David, apakah cukup terdengar? Ya, cukup terdengar Ibu. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana prediksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek terutama di pekan ini? Ya, resisten selanjutnya ISG bisa menuju ke area level di 6752 sampai 6773. Sementara supportnya sendiri ada di level 6596 sampai 6645. Baik, laju dari indeks harga saham gabungan hari ini tampaknya cukup tertahan, Ibu Maria, di mana beberapa saham big cap ini masih melanjutkan pelemahannya. BBRI, Gotoh, BMRI, kemudian juga ada Telkom tadi juga sempat melemah cukup signifikan, tapi sekarang posisi penguatan lebih ke arah terbatas ini. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi kepada saham-saham big cap yang sebelumnya menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan? Apakah ini memang cerminan dari sikap para pelaku pasar yang masih wait and see terkait dengan hasil FOMC nantinya? Betul Pak David. Kecuali untuk Pegas dan Telkom itu kan hari ini mereka ada ex-date dividen ya untuk tanggal 12 Juni ini. Di Pegas itu dividennya di Rp141, sedangkan Telkom itu di Rp167. Kalau untuk saham big cap lainnya, sepertinya memang terlihat wait and see sementara ini sambil menunggu rapat FOMC besok. Oke, saya akan coba fokus ke Telkom terlebih dahulu yang hari ini memberikan kontribusi terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan dan ini juga berkaitan dengan beberapa tahapan di pembagian dividen tahun buku 2022. Melemah di 2,41%, penutupan sesi kedua di 4.050 untuk jangka pendek dan menengah secara teknikal. Kemana arahnya Ibu Maria? Arahnya kalau untuk Telkom support kuat itu ada di area 3930. Sementara kalau untuk resistennya yang terdekat ada di sekitar 4.100. Baik, dari sisi teknikal, berdasarkan analisis Anda, apakah pelemahan masih akan terus berlanjut untuk beberapa hari ke depan atau ada peluang rebound kembali untuk Telkom, terutama bagi para investor yang ingin masuk mungkin dari sisi entry levelnya, Ibu Maria? Ya, kalau untuk Telkom kan ini kan dia penurunannya karena gap down dikarenakan ex-date dividen ya Pak David. Sepertinya hanya akan sementara aja dan kemungkinan ke depannya akan lanjut menguat sih. Baik, dengan target resisten tadi di 4.100 begitu Ibu? Betul, yang terdekat ya. Oke, baik.
Kemudian dari Telkom kita bergeser ke emiten lainnya, Pegas tadi pun juga sempat Anda singgung, hari ini juga merupakan ex-date dividend untuk Pegas melemah di 8,04% dan berada di level 1.315 ini. Peluang untuk Pegas dalam jangka pendek dan menengah dengan tekanan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kalau untuk harga gas internasional tadi sebenarnya kan lagi naik. Cuma kalau untuk dari emiten Pegasnya ini untuk jangka pendek ke menengah kelihatannya masih ada di dalam fase sideways. Nah, kalau untuk supportnya itu ada di sekitar area 1.260, sementara resistennya di 1390 sampai 1450. Rekomendasinya dengan pelemahan cukup dalam terjadi hari ini, Ibu Maria? Kalau pelemahannya sih biasanya sih karena Pegas dan Telkom itu kan ex-date dividen, jadi biasanya sih akan melemah sebesar dividen yang dibagikan. Gitu. Jadi misalnya ada investor yang sudah membeli sahamnya, bisa disesuaikan trading plan-nya dengan level stop loss-nya sesuai dengan kemampuan investor itu sendiri. Oke. Menimbang besaran dividen yang dibagikan ya dengan penurunannya gitu. Baik. Untuk esok hari tekanannya masih akan tetap berlanjut tidak, Ibu Maria? Untuk esok hari sepertinya ada kemungkinan rebound sih Pak David. Boleh dijelaskan Bu, rebound arahnya akan kemana? Kemudian target resisten selanjutnya di berapa Ibu Maria? Oh ya. Ya, kemungkinan kan akan menyentuh ke 1260 dulu di level support, lalu misalnya berbalik arah akan terkena ada resisten di level 1390 sampai di 1450. Oke, bagi yang ingin berpartisipasi atau mau entry, tunggu pelemahan ke 1260 terlebih dahulu. Betul. Itu level supportnya. Oke, analisis untuk Pegas, kemudian Telkom yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama untuk Pegas yang koreksi di atas 8% bertepatan dengan ex-date dividen tahun buku 2022. Ibu Maria, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan juga update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di 0,42% di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke atas dengan mengalami penguatan di 0,42% dan konsisten ditutup di atas level 6.700-an, tepatnya di 6.722.373. Nah, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami tekanan di 0,11%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,12%, sementara LQ45 ini melemah di 0,16% dan berada di level 952.720. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, update dari penutupan beberapa indeks lainnya, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Transportasi dan logistik memimpin penguatan cukup signifikan di 2,87%. Sektor kesehatan juga menguat di 1,43%. Properti hari ini berbalik arah melemah di 0,61% dan konsumsi primer juga tertekan di 0,42%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap. BBCA menguat di 9.150, PTBA hari ini juga menguat signifikan di 3.530, WNTR menguat di 23.525, dan WIFI juga menguat di 256. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap, PBRI tertekan ke 5.400, GoTo juga melemah di 124. Perbankan Big Cap lainnya BMRI di 5.100, sementara infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga melemah di 4.050. Beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ibu Maria, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Saham-saham dari pertambangan batubara tampaknya hari ini beberapa masih melanjutkan penguatan. Ada PTBA salah satunya dan kebetulan ini juga masuk ke dalam listed companies update kita untuk hari ini. RUPST di Kamis 15 Juni ada ekspektasi dividen jumbo akan kembali dikucurkan mengingat kinerja mereka di 2022 kembali mencatatkan rekor dari sisi pencatatan laba. Nah, hari ini respon dari para investor juga cukup baik, di mana PTBA menguat di 4,44%, ditutup di 3530 dan tadi sempat menembus ke 3540. Nah, kemana arah pergerakan PTBA ini, Ibu, setelah atau sambil menunggu investor terkait juga dengan hasil RUPST di Kamis ini? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut dan level resisten selanjutnya untuk PTBA? Betul, kelihatannya untuk PTBA sendiri atau emiten-emiten batubara lainnya, kelihatannya penguatan akan masih terus berlanjut karena harga coal dari Newcastle juga masih dalam posisi uptrend. Sementara itu dari PTBA sendiri terkait dengan kinerjanya yang naik 59,5% dari tahun 2021, laba bersihnya itu tentunya menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham PTBA ya, Pak David. Walaupun waktu sebelumnya, waktu tanggal 2 Mei itu sempat ARB 3 kali nih PTBA. Nah, sekarang dengan earning yang bagus, langsung memperbaiki kinerja dari saham itu sendiri. Untuk PTBA seperti itu kira-kira, Pak David. Ibu Maria, arah teknikal untuk PTBA dengan mengekspektasi dividen jumbo di RUPST Kamis nanti kemana resisten selanjutnya untuk di beberapa hari ke depan untuk PTBA? Resisten terdekat itu ada di sekitar area MA50 di 3598 atau 3600-an. Nah, lalu jika menembus 3600 maka level selanjutnya itu akan menuju ke 3920, Pak David. Baik, analisis untuk PTBA 3530 penutupan hari ini menguat di 4,44%. Tadi resisten selanjutnya sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.